Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang saleh yang senantiasa sikoh terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin, amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yakni pembacaan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua acara inti, dan acara yang terakhir yakni penutup. Menuju acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini bisa memperlancar kita dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu, dan menuju acara selanjutnya yakni acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sarifuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak, para ibu, orang tua, wali murid Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta, dan juga bapak ibu yang lain mungkin yang ikut dalam kajian ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih punya waktu, masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada dalam majelis-majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu adalah salah satu yang akan menjadikan hidup kita ini bernilai, ya, punya makna. Karena tentunya ilmu atau berilmu menjadi bagian daripada kewajiban dalam hidup kita. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan bahwa di antara hal yang wajib dalam hidup manusia itu, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah al-amal, kemudian yang ketiga adalah ad-dakwah, ya, mengajak atau mengajarkannya, menyampaikan ilmu yang kita ketahui kepada orang lain. Kemudian yang keempatnya adalah bersabar di dalam menghadapi akibat, konsekuensi daripada baik itu kita belajar atau mengamalkan ilmu, apalagi mendakwahkannya atau menyampaikan kepada orang lain.
karena tidak semua orang bisa memahami kebaikan kita, niat baik kita ketika kita menyampaikan kebaikan itu. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menurunkan surat Al-Asr itu sebagai hujah, hanya surat Al-Asr Allah turunkan, maka itu sudah cukup, karena di dalam surat Al-Asr itulah terkandung daripada 4 kewajiban itu. Nah, iman itu diinikan dengan al-ilmu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena keimanan tanpa ilmu itu tidak mungkin. Ya, iman itu adalah al-yakin, tentunya sebuah membutuhkan keyakinan. Maka keyakinan itu harus atas dasar ilmu. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hati kita masih mencintai majelis-majelis ilmu, dan kita pun masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan kita. Para ibu, para bapak sekalian, tentunya kajian pagi ini adalah salah satu upaya daripada sekolah untuk bagaimana membangun keseimbangan di dalam proses pendidikan antara orang tua dengan guru yang ada di sekolah, di mana objek yang dihadapi dalam proses pendidikan yang kita jalankan itu adalah anak-anak kita, sehingga tentunya harus ada sinergi dan keseimbangan di dalam membangun kebersamaan mendidik ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikat hati kita, menguatkan hubungan hati kita, baik antara orang tua dengan para asatid dan ustadzat di sekolah ataupun sesama orang tua, sehingga dengan kebersamaan ini kita bisa terus saling berbagi, ya, saling bisa berkomunikasi dengan baik dan saling memahami terhadap permasalahan-permasalahan dalam proses pendidikan ini. Para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini menggantikan Ustadzah Ummul Imamah karena beliau agak lagi tidak enak badan, sakit, sehingga meminta saya untuk menggantikannya. Dengan saya lihat di temanya itu adalah di playernya orang tua yang dibutuhkan anak, ya. Tentang orang tua yang dibutuhkan anak, ya, tentunya semua anak itu pasti membutuhkan orang tua. Nah, jadi bapak dan ibu sekalian harus sadar bahwa kita itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, baik bapak ataupun ibu, sehingga bagaimana memahami tentang konsekuensi ini, di mana konsekuensinya ya kita tentunya harus dekat dengan anak-anak kita, ya.
kita harus memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak kita. Kita harus bagaimana bisa hadir pada kehidupan mereka, terutama di saat-saat mereka membutuhkan, merasakan butuhnya kehadiran kita semuanya. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai murabbi pertama, gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan anak-anak kita dengan persiapan atau kondisi yang baik, insyaallah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak kita itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik. Ya, diserahkan kepada kita itu dalam kondisi baik, alal fitrah. Para ulama memaknainya fitrah di situ yaitu alal iman, alal Islam, alal tauhid. Sebagai seorang yang ia mentauhidkan Allah, seorang mukmin, seorang muslim yang baik. Diserahkan kepada orang tua, kepada kita semuanya. Nah, tinggal kita bagaimana menjaga kebaikan ini. Ya. Oleh karena itu, selanjutnya dalam hadis fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kalau ada perkembangan anak yang tidak baik, maka salahkan diri kita sendiri sebagai orang tua. Jangan menyalahkan Allah. Nah, koreksi, evaluasi diri kita. Kalau kita melihat pada anak-anak kita ada karakter-karakter, perilaku-perilaku yang tidak baik, karena itu adalah sebabnya di antara adalah kita sebagai yang diamanahi. Lingkungan pertama, guru pertama, sekolah pertama untuk anak kita setelah Allah ciptakan, setelah Allah lahirkan ke muka bumi itu adalah kita. Sehingga ada ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'rab. Apabila engkau menyiapkannya, nah, berarti ini peran bapak-bapak, nah, bahwa laki-laki, bapak-bapak harus bagaimana menyiapkan ibu untuk anaknya dengan persiapan yang baik, memilih calon pasangan, kemudian mendidiknya,
membinanya, mengarahkannya, ya, itu adalah juga menjadi bagian kewajiban bapak-bapak. Bagaimana menyiapkan pasangannya untuk menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, sekolah yang baik. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'rab. Kalau kamu para bapak menyiapkan ibu-ibu, istri-istrinya menjadi sekolah yang baik, maka engkau telah menyiapkan sebuah generasi yang thayyibal a'raq, baik akhlaknya, baik perilakunya, baik karakternya. Dan ini adalah hal yang mendasar dalam membangun kebaikan sebuah generasi. Akhlaknya, perilakunya. Dan itu sekali lagi orang tua, kembalinya kepada orang tua. Hal yang mendasar dalam kebaikan sebuah generasi itu adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada orang tuanya, maka yang lain akan mengikuti baiknya, ya. Sehingga ini menjadi perhatian pertama di dalam pendidikan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan yang lain, sisi-sisi yang lain tidak, hanya untuk menyempurnakan akhlak saja. Nah, ini maknanya bahwa perhatian utama terpenting di dalam misi risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perbaikan akhlak. Perbaikan akhlak. Dan tentunya perbaikan akhlak ini dibangun dengan ya muamalah, muasyarah yang baik antara seorang murabi dengan mutarabbinya, seorang pendidik dengan yang dididiknya. Tidak cukup dengan menghadirkan perintah-perintah atau ijadul awamir istilahnya. Tidak cukup dengan menyuruh harus begini, harus begini. Tapi bagaimana menyiapkan awamil, ijadul awamil, menyiapkan faktor-faktor hal-hal yang memang itu akan menjadikan anak itu berakhlak yang baik. Ya. Menyiapkan hatinya, menyiapkan jiwanya dengan apa? Dengan pembiasaan tentunya. Dengan pembiasaan, dengan keteladanan. Maka ya harus punya waktu yang cukup untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ya. Tentunya ya
akan berbeda-beda itu di dalam waktu ya, masa dalam satu hari umpamanya di dalam berinteraksi orang tua dengan anak. Bukan satu hal yang mutlak bahwa bapak atau ibu harus terus dalam sehari itu membersamai anak, tidak. Bapak harus di rumah terus untuk bagaimana ketika anak berada di rumah, bapak juga harus di rumah. Ya. Bukan satu hal yang baku, saklek. Ya. Kenapa? Karena generasi awal pun banyak yang mereka mungkin interaksi dengan orang tuanya tidak banyak, bahkan ada yang tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat dalam hidupnya melihat ayahnya. Ya. Begitu juga para sahabat, banyak yang waktunya itu lebih banyak di luar. Mereka harus membersamai Rasulullah, melaksanakan perintah Rasulullah untuk berangkat ke medan-medan jihad namanya, untuk berdakwah. Kadang perjalanan dalam sebuah ekspedisi syariah atau ghazwah itu bisa sampai 1 bulan. Pulang ke rumah beberapa saat, kemudian mungkin harus berangkat lagi. Namun tetap dalam kehidupan anak itu ada peran kedua orang tua. Walaupun mungkin tidak banyak ketika kita berinteraksi dengan anak, tapi bagaimana di saat kita ada waktu untuk berhubungan dengan anak itu, kita membangun komunikasi yang berkualitas gitu, yang punya nilai-nilai pendidikan, di mana seorang ayah ketika hadir di sisi anak betul-betul berperan sebagai pendidik, sebagai ayah yang sedang mendidik. Ibu juga jangan sampai banyak waktu bersama anak tapi tidak punya nilai pendidikan di dalam interaksinya. Banyak waktu di rumah ketika anak di rumah tapi tidak ada muasyarah yang berkualitas bersama anak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin membangun hubungan interaksi dengan anak yang baik, kita juga perlu memahami karakter anak itu sendiri. Memahami bawaan anak kita, dan tentunya yang lebih paham ya, lebih memahami tentang kondisi perilaku karakter anak itu biasanya ya ibunya, karena ibu itu lebih banyak waktunya dengan bersama anak, bahkan sebelum lahir ya, dalam kandungannya. Maka narasumber utama dalam pendidikan itu adalah ibu. Yang tentunya bagaimana membangun komunikasi dengan anak, membangun kedekatan dengan anak,
begitu juga membangun komunikasi dengan suami, ya. Termasuk juga membangun komunikasi dengan sekolah, ya. Yang paling paham. Ya Bapak juga sama, ya. Bukan berarti menafikan atau tadi saya sampaikan bahwa bagaimana para sahabat dalam kehidupannya itu bukan berarti kemudian menjadi rukhsah, ya, untuk para bapak sehingga mereka jarang tidak memberikan ihtimam perhatian di dalam membangun komunikasi dengan anaknya, di dalam menjaga diri sebagai pendidik untuk anaknya. Masing-masing harus punya, tetap walaupun di tengah-tengah kesibukan, peran pendidik bagi anaknya itu harus, ya, bahwa anak tetap membutuhkan sosok bapak. Yang ada peran-peran yang itu tidak bisa dimainkan oleh ibu. Bagaimanapun tetap yang akan dijadikan sebagai kebanggaan pelindung ketika mungkin bermain dengan anak yang lain ketika di luar itu sosok bapak yang akan ketika kaitannya dengan kekuatan tentunya adalah sosok bapak. Nah, nanti tak laporkan ke bapak saya ini polisi, bapak saya ini, bapak saya ini. Nah, anak kecil kan seperti itu. Sehingga bagaimana bapak itu juga berperan, ya, bahwa di antara peran bapak itu bagi anak kadang harus menjadi teman bermain, ya, teman bermain, tapi juga ya harus bisa mengarahkan, jangan hanya sekedar kadang kita ketika lelah di luar kemudian menghilangkan rasa lelah itu dengan bermain dengan anak. Nah, kemudian jangan sampai kamu larut gitu dalam ketika kita bermain dengan anak sehingga di situ tidak ada taujihat, mengarahkan dengan arahan-arahan yang baik. Sekedar ya permainan yang bagaimana semuanya gembira, kita jadi puas, senang, anak juga senang. Bahwa kita tetap sebagai pendidik, ya, ketika bermain dengan anak jangan sampai kebablasan. Bahwa peran kita adalah sebagai pengarah yang membatas, memberikan batasan-batasan yang baik, ya. Juga tentunya peran orang bapak itu bagi anak adalah sebagai pelindung. Nah, tadi biasanya kalau ada suatu nanti yang disebut kadang bapaknya, ketika nangis kadang panggil bapak, karena dia mencari perlindungan. Nah, perlindungan itu biasanya orang mencari perlindungan itu ada sesuatu yang memiliki kekuatan. Nah, walaupun kadang juga ibu dipanggil, karena memang tadi tinggal anak itu kedekatan, dia akan memanggil siapa yang paling dekat juga, faktor itu. Juga kadang perlu anak itu dihadapkan dengan tantangan. Dengan tantangan, biasanya yang paling berani adalah bapak.
ibu biasanya lebih mengkhawatirkan anaknya. Jangan begini, jangan gitu. Nah, kalau anak itu lebih banyak terus bersama ibunya, nanti dia tidak terbangun keberaniannya. Nah, sehingga tadi sosok bapak itu kadang bukan kadang, dibutuhkan ya, untuk memberikan tantangan kepada anak itu sehingga muncul keberanian. Karena tadi bahwa bapak biasanya lebih berani untuk melepas. Kemudian juga pentingnya peran bapak itu adalah dia adalah sosok yang bisa memberikan impian, harapan ke depan. Ya. Karena bapak biasanya memiliki obsesi terhadap nanti anak harus begini. Ya. Sehingga kadang nanti kedisiplinan muncul, membangun kedisiplinan yang ini juga harus diimbangi dengan kehadiran ibu. Ya. Nah, ini peran kedua orang tua itu seperti itu, ya. Bahwa tetap sosok kedua-duanya itu dibutuhkan, sehingga kita harus sadar sekali lagi bahwa kita ini adalah sosok yang dibutuhkan keberadaannya oleh anak kita. Dalam proses pendidikan, bahwa kita harus tampil sebagai orang tua yang betul-betul bisa mendidik, karena itulah kewajiban kita terhadap anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tentunya walaupun beliau tidak bertemu dengan ayahnya, tapi ada sosok bapak, ya, tetap ada sosok bapak di samping ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dipelihara oleh kakeknya pertama, di mana kakeknya itulah yang menjadi sosok bapaknya, kemudian berganti ke pamannya. Tetap tidak bisa lepas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau putra-putranya, terutama yang laki-laki rata-rata meninggal di saat masih kecil, ya. Beliau juga seorang ayah yang baik untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Di sana ada keteladanan bagaimana mendidik anak perempuan, bagaimana mendidik anak laki-laki. Ya. Untuk anak laki-laki juga Rasulullah SAW banyak berinteraksi dengan anak laki-laki. Abdullah bin Abbas umpamanya. Kemudian juga Abdullah bin Umar. Itu semuanya adalah walaupun bukan putra-putranya, tapi bagaimana Rasulullah memberikan contoh bagaimana berinteraksi dengan anak kecil, ya, berinteraksi dengan anak kecil. Abdullah bin Abbas pokoknya pernah beliau semasa kecilnya melihat ketika Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian beliau ikut sholat di samping Rasulullah SAW. Nah, ini kaitan dengan ketauladanan, berikan contoh.
Dan anak kecil itu memang yang dominannya adalah meniru. Anak itu lebih dominan, lebih kuat dalam meniru daripada memperhatikan. Kalau disuruh memperhatikan orang ngomong, orang sedang berbicara, ya tidak bisa bertahan lama. Maka anak kecil itu tidak, ada ungkapan gini, anak kecil itu tidak pernah bisa baik untuk memperhatikan orang yang lebih tua ketika berbicara. Tapi anak kecil tidak pernah, atau anak kecil adalah sosok yang baik dalam meniru perilaku orang yang lebih tua. Dalam perhatian ia lemah, tidak bisa bertahan lama. Tapi dalam meniru ia adalah anak yang kuat. Oleh karena itu hati-hati kita dalam berperilaku ketika di rumah, ya, dalam berbuat, apalagi di hadapan anak kita, karena anak kita akan gampang meniru kita. Tapi juga jangan merasa aman ketika anak kita tidak ada, kemudian seenaknya melakukan hal-hal yang itu adalah perilaku buruk. Karena tetap ada kontak, ya, ada kontak bahwa perilaku yang buruk itu bisa jadi nanti kalau ketika sudah sering dilakukan, mungkin di saat sendirian dia akan muncul di saat-saat mungkin anak kita sedang ada di situ dan anak akan segera mudah menirukannya. Dia akan menangkap dalam pikirannya, ya. Sehingga tetap harus berhati-hati menjaga perilaku baik di saat sendirian ataupun bersama anak kita. Kalau itu buruk, jauhi, jangan merasa aman, jangan merasa aman. Karena justru keburukan itu awalnya berawal dari di saat kita merasa aman dari penglihatan orang banyak, padahal ada yang melihat. Kemudian juga para bapak, para ibu sekalian, ada hal-hal yang mungkin juga kita perlu mengetahui dari anak kita sehingga kita bisa menjaga diri kita, menjaga komunikasi kita dengan anak-anak kita, dengan bagaimana komunikasi yang baik dalam proses pendidikan. Bahwa kita ada hal-hal yang memang, ada hal-hal yang ya tidak semuanya baik gitu ya dalam anak kita itu. Tetap manusia itu juga secara umum memiliki bawaan-bawaan yang itu secara umum dimiliki, walaupun kadang dominan pada anak ini atau pada orang ini, tidak pada orang yang lain, ya. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan khuliqal insanu ajula atau khuliqal insanu min ajal. Manusia itu suka terburu-buru, senang terburu, dan terburu-buru itu tidak baik, isti'jal namanya. Tapi itu adalah karakter dasar. Atau manusia itu diciptakan senang, suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'an.
Kalau ia mendapatkan kebaikan, muncul sifat bakhilnya. Nah, dan itu karakter dasar manusia. Ketika ia dalam keadaan sulit, mudah berkeluh kesah. Nah, ini semuanya ada. Begitu juga pada anak-anak kita. Di masa anak-anak kadang ada karakter-karakter yang itu ya biasa ada pada anak, walaupun itu juga tidak baik ya. Namanya sikap individualis. Pokoknya semuanya pinginnya miliknya. Kadang dia pingin memiliki apa yang ada di tangan orang lain dengan cara merebut, memaksa gitu ya. Itu adalah sesuatu yang secara umum ada pada anak. Tapi bukan berarti bahwa itu kita maklumi dan dibiarkan. Tapi bagaimana mengarahkannya dengan baik. Ya. Kemudian juga anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah ini positif tentunya. Ya. Walaupun kita harus ya tidak semua apa yang diingin tahukan anak itu kemudian kita informasikan secara vulgar. Ya, tetap ada batasan-batasan yang anak itu belum waktunya untuk diketahui. Maka kita jangan bosan-bosan, jangan secara serta-merta kemudian menghardik anak kita karena terlalu banyak bertanya, gitu ya. Sehingga anak itu menjadi ya tersakiti. Nah, tapi bagaimana meluruskannya atau mengalihkan dari pertanyaan yang itu memang belum waktunya dengan cara yang baik. Kemudian juga anak itu penuh dengan fantasi gitu ya. Jadi suka menggambarkan sesuatu yang kadang-kadang yaitu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tinggi gitu. Karena dia ingin bagaimana dan ia menginginkan bagaimana bisa seperti itu. Makanya kemudian muncul film-film Spiderman, Superman dan sebagainya. Nah ini kita juga harus bisa mensikapi sisi ini dengan baik. Jangan sampai kemudian kita ikut larut dalam model-model yang diciptakan oleh ya orang yang tidak paham tarbiyah Islam, mengikuti pola orang Barat dengan memunculkan sosok-sosok yang itu adalah sebuah khayalan saja, tidak ada dalam wujud kehidupannya. Tentang keberanian, tentang kekuatan. Hadirkan sosok-sosok para sahabat yang itu real dan memang patut untuk ditauladani bagaimana keberanian mereka. Tampilkan pahlawan-pahlawan dari kaum muslimin yang memiliki luar biasaan, baik kecerdasan dan itu real sehingga tetap dibingkai dalam akal yang sehat ya. Jangan dilosan sehingga mereka bermimpi dengan impian-impian yang itu adalah mustahil. Ingin terbang, seperti ingin bisa loncat-loncat berpindah-pindah seperti Spiderman. Kemudian anak ini juga adalah sosok pembelajar ya. Sebenarnya ia adalah sosok pembelajar yang paling potensial. Maka kesempatan untuk bagaimana kita banyak mengajari hal-hal yang baik.
Walaupun tadi kecenderungan bermain juga memang usia anak. Ya. Semuanya diatur dengan sesuai dengan porsinya. Maka mari kita membangun hubungan komunikasi kita dengan anak kita terus, dan kita juga terus berupaya untuk ya menguatkan diri kita, memperbaiki diri kita, akhlak kita, perilaku kita, kemudian kemampuan kita dalam mendidik, pemahaman kita terhadap pendidikan Islam yang baik, yang benar, juga tentunya pemahaman Islam secara umum, secara keseluruhan, sehingga tetap kita bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Ya, kita tidak bisa melepaskan begitu saja tentang pengajaran itu kepada guru-guru mereka, ustadzah atau asatid di sekolah. Tetap kita harus membangun evaluasi kepada anak, mengevaluasi muhasabah bagaimana perkembangan anak kita. Sehingga ya tentunya ini menuntut kita juga harus memiliki alat untuk mengevaluasi itu. Bagaimana kita bisa mengevaluasi perkembangan pendidikan anak kita di sekolah ataupun di luar sekolah kalau kita tidak memiliki alat untuk mengevaluasinya. Kita tidak tahu tentang bagaimana sholat yang benar, gimana anak kita bisa kita evaluasi tentang perbaikan sholatnya. Jadi ya kita harus punya bekal-bekal juga ilmu, khususnya ilmu din, ya. Kemudian juga ilmu tentang pendidikan, sehingga apa yang mungkin dirasa kurang, ya itu adalah kewajiban kita untuk melengkapinya, ya. Untuk melengkapinya, bahwa mereka para asatid dan ustadzah itu memiliki keterbatasan, baik karena faktor usia mereka, keterbatasan waktu mereka, interaksi mereka, komunikasi mereka, keterbatasan secara kejiwaan mereka, ya, sehingga kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya. Kemudian kita sudah lepas tangan, karena kewajiban utama itu ada pada diri kita dalam mendidik itu. Maka kontrol itu ada pada, kewajiban kontrol itu ada pada diri kita semuanya, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, tidak banyak, dan mungkin tidak tertata dengan baik, namun mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita, bahan pengetahuan kita untuk bagaimana kita bisa lebih baik di dalam memberikan pendidikan tarbiyah kepada anak-anak kita semuanya, bahwa kita semuanya sama di hadapan Allah, kita semuanya sama dihadapkan dengan pendidikan ini, juga kita juga sama dalam hal kemampuan, ada keterbatasan. Saya tidak merasa sudah baik di dalam mendidik anak-anak, ya. Masih banyak hal-hal yang harus banyak belajar tentang mendidik anak ini. Namun
mungkin saya hanya bisa berbagi apa yang dirasa saya tahu tentangnya, sedikit tentangnya. Mungkin juga di antara Bapak Ibu sekalian banyak yang banyak berinteraksi dalam dunia pendidikan, banyak hidup di dalam dunia pendidikan, sehingga banyak maklumat tentang pendidikan ini. Maka silahkan berbagi, ya. Berbagi dengan banyak wasilah yang bisa kita gunakan, sehingga semuanya dalam kebersamaan ini kita bersama-sama memiliki tingkat kemampuan pemahaman yang sama dalam pendidikan ini, dan itu akan lebih menguatkan proses pendidikan terhadap anak-anak kita, di mana anak-anak kita dididik dalam satu wadah yang sama, dalam satu sistem yang sama, dalam bingkai tentunya bingkai amal jama'i ini, ya. Bahwa pendidikan yang kita lakukan ini adalah sebuah amal jama'i, ya. Sebuah amal jama'i, bukan amalnya ustadzah-ustadzah atau ustadz-ustadz yang ada di sekolah, tapi amal kita semuanya. Di mana amal jama'i itu akan disebut amal jama'i ketika ada pengaturan, ada aturan, ada pembagian pekerjaan tugas, bukan sama-sama beramal, tapi beramal jama'i itu adalah bagaimana beramal dalam bingkai berjamaah, ada terorganisir, teratur, ya. Nah ini para bapak, para ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semuanya, sehingga kita bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan umat ini menjadi generasi Qur'ani, generasi pelanjut, generasi Robbani, ya, yang lewat tangan mereka kemudian izul Islam wal muslimin ini kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.